di Ashabus Sunan yang sanadnya sahih dari Atha ibnu Yasar, sa'altu Aba Ayyub al-Ansari kaifa kanat ad-duhaya fikum. Maka di sini Atha ibnu Yasar seorang tabi'i menanyakan Abu Ayyub al-Ansari. Maka ini keutamaan para salaf. Dulu para tabi'in menanyakan, bagaimana kalian wahai para sahabat di zaman Nabi, bagaimana cara menyembelih kalian? Maka para salafus soleh, para tabi'in bertanya kepada para sahabat, dan para itba'ut tabi'in mengambil ilmu dari para tabi'in, bagaimana dulu para sahabat. Maka bertanya kepada Abu Ayyub al-Ansari, seorang sahabi, kaifa kanat ad-duhaya fikum, bagaimana dulu sembelihan kalian ala ahdi Rasulillah, di zaman Nabi? Qala kana rajulu fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dulu seseorang di zaman Nabi yudahi bisyah anhu wa an ahli baitihi. Maka dicukupkan setiap rumah itu dengan satu kambing. Fayakuluna wa yut'imuna summa tabahan nasu fasara kama tara. Maka satu orang itu cukup di rumahnya untuk membeli satu kambing. Maka dia memakannya dan memberikan kepada tetangga-tetangganya. Kemudian setelah itu Allah bukakan manusia menjadi kaya raya, sehingga bisa jadi satu rumah menyembelih 3, 5, 10 kambing, 2 ibil, dan seterusnya. Maka ini pendalilan tentang permasalahan musyarakah. Belum adzan? Belum? Hah? Maka kalau belum, kita masuk kepada, atau sudah? Belum? Maka kita masuk kepada bab yang ditambah lagi, al-babu ats-tsamin, bab yang ke-8, tentang permasalahan orang-orang yang akan menyembelih. Perlu ditambih di sini. Wa yuhramu alaihi qassu sya'rihi au qalmu dhufrihi au akhadha syai'in min jildihi idza dakhalat al-ashr muridan lil udhiyah. Maknanya awas, diharamkan. Ma makna haram? Haram. Ma'ruf, diharamkan bagi seseorang yang mana dia itu memang sudah membeli sembelihan dan berniat untuk menyembelih. Misalnya saya di sini, kita sudah berniat untuk menyembelih dan telah membeli kambing, maka haram bagi kami untuk qassus syar, mencukur rambut, au qalmu dhufrihi, atau memotong kukunya, au akhadha syai'in min jildihi, atau mengambil dari tambahan dari kulit-kulitnya. Seperti ada seseorang yang memang kadang-kadang selalu ada kulit kering di sebelah dari iyal ukhruju min masjid iz'aj, ataupun ada dari kulit-kulit kering yang selalu tumbuh dan dipotong, maka tidak boleh. 3 jenis yang tidak boleh: kuku, rambut, dan rambut di sini bermacam-macam. Memotong rambut yang di kepala, memotong rambut yang di bawah ketiak, dan juga di bawahnya lagi. Maka tidak boleh dibiarkan gondrong. Mana dalilnya? Dalilnya, ataupun kita sebutkan apa hukumnya sebelum kita masuk kepada dalil. Apa hukumnya? Maka telah terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama tentang hukumnya. Pertama, mereka yang mengatakan haram, la yajuz. Pendapat dari Imam Ahmad, Al-Hanabilah,
dan Ishaq ibnu Rahaweh. Selalu Imam Ahmad dengan Ishaq ibnu Rahaweh sama, sahabat kental, the old friend. Dan Sa'id ibnu Musayyib dari para tabi'in, maka mereka mengatakan la yajuz al aslu fi nahi at-tahrim, maka hukumnya haram, tidak boleh. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, maknanya bukan haram, larangan di sini bimakna makruh. Dan makna makruh jika dilaksanakan maka dia tidak berdosa tetapi dibenci. Dan berpendapat Abu Hanifah hukumnya mubah, boleh mencukur rambut, tidak pun tidak apa-apa, tidak wajib untuk dibiarkan. Maka dari tiga pendapat ini, maka mana yang rajih? Wallahu a'lam, yang rajih adalah pendalilan Imam Ahmad dan Ishaq ibnu Rahaweh dan Sa'id ibnu Musayyib bahwa hukumnya haram. Idan haram liladhi haula yanwi bidabihah, yanwi an yudahi fi yaumil id, idza dakhalat al-asr muridan lil udhiyah fala yajuz, maka tidak boleh. Mana pendalilan tentang haramnya? Pertama, hadis Ummi Salamah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitum hilala dzulhijjah." Jika seseorang melihat masuknya hilal Dzulhijjah. Jadi bagaimana aplikasinya? Aplikasinya seseorang yang memang sudah berniat, mulai dari sekarang dia berniat dan belum masuk Dzulhijjah. Sekarang misalnya tanggal 20 atau 19 Dzulqa'dah dan kita sudah membeli kambing dan sudah berniat dan sudah mengumpulkan uang dan bahkan telah mempunyai kambing, disimpan kambingnya sekarang di tukang kambing biar tidak mati dan diberikan makanan minuman di sana. Maka orang ini jika ro'a hilal Dzulhijjah, maka setelah 10 hari masuklah bulan Dzulhijjah tanggal pertama. Hilal Dzulhijjah dakhalat, idza ra'aitum hilal Dzulhijjah, maka arada ahadukum an yudhiya, dan seseorang memang berniat untuk menyembelih, falyamsik an sya'rihi wa adfarihi, agar dia itu tidak memotong dari rambutnya dan kukunya. Aina wajhu dalalah al-wujub? Falyamsik, maka perintah yamsik agar tidak memotong. Faidan falyamsik, ini wajah pendalilan di ilmil usul, karena i'rab yamsik fi'lun mudhari' majzum bilam amr, falyamsik. Maka di sini diharamkan, dan ini yang mendekati pendalilan. Dan di riwayat masih dari Imam Muslim dari Ummi Salamah ini, karena hadisnya memang di Muslim dan Muslim banyak riwayatnya, idza dakhalat al-asru, jika telah masuk hilal tanggal 10 awal dari Dzulhijjah, wa arada ahadukum an yudhiya, dan di antara kalian sudah memang ingin menyembelih, fala yamassa, maka la di sini la nahiyah, fala yamassa min sya'rihi wa basyarihi syai'an, agar tidak memotong dari rambut-rambutnya dan mengambil dari kuku dan kulit yang berlebihan, yang kering. Maka dua pendalilan di sini, fala yamassa la nahiyah, dan fal yamsik, yamsik fi'lun mudhari' yang majzum dengan lam amr, di ilmil usul memberikan makna wajib. Maka bagaimana aplikasinya? Maka seseorang mulai dari sekarang sudah membeli sembelihan, kemudian setelah 10 hari masuklah bulan Dzulhijjah awal. Maka kapan hari sembelihan? Mulai dari tanggal 10 dan hari tasyrik yang 3 yang rajih telah kita bahas, 11, 12, 13, 4 hari ayamu
Id dan Ayyamut Tasyrik, jadi 4 hari, maka disinilah hari sembelihan. Lalu orang ini mulai dari tanggal 1 sampai kepada hari sembelihan tanggal 10 hari ini tidak boleh untuk mencukur rambut, memotong kuku, dan mengambil dari kulit ari-ari yang kering. Maka hukumnya apa tidak boleh? Tadi yang rajih dari 3 pendapat, yang mengatakan makruh, mengatakan boleh, dan mengatakan haram. Yang rajih adalah haram. Maka haram hukumnya jika sengaja dilaksanakan berdosa. Tapi kalau lupa, dia cukur bulu ketiaknya, lupa, ya mau dikembalikan ditempel pun susah. Pakai lem setan nanti ketiaknya berdarah, ya sudah dicukur, mau diapakan lagi? Maka tidak apa-apa. Namun dia tahu itu semua dilarang kemudian dia laksanakan, maka bisa jadi berdosa sesuai pendapat yang mewajibkan. Maka gambarannya 10 hari dia dalam keadaan gondrong. Maka apalagi dia lupa di bulan Dzulqa'dah seperti mulai dari sekarang masih ada 20 hari, karena sekarang misalnya malam ke 19, 10 hari lagi masuk awal Dzulhijjah. Maka dari mulai sekarang dia lupa tidak memotong rambut bawah atas, kemudian masuk tanggal 1 Dzulhijjah, ya sudah dibiarkan terus, berarti 9 hari ditambah 10 hari, hampir 20 hari dia dalam keadaan gondrong. Maka di sini tidak boleh untuk dicukur. Adapun permasalahan hikmah, maka pada dasarnya jika disebutkan di dalam syariat itu adalah sunnah harus begini dan begitu, maka tidak butuh kita pada hakikatnya untuk mengambil hikmah. Kecuali memang diketahui dari ucapan yang baik, mungkin hikmahnya begini dan begitu, maka tidak apa-apa untuk diambil. Namun hakikatnya segala sunnah dan larangan dan kewajiban itu hanya sekedar ittiba. Faidan kullu syai nahnu natba as-sunnah bil ittiba. Seperti disunahkan, bahkan sebagian mengatakan asyurb itu harus duduk, julus qaim, julus inda syurb. Dahaba ba'dahum ila sunnah, ba'dahum yaqulun wajib, fa hunaka hikmah, fanaqul fil asl ma yahtaj ilal hikmah. Asalnya perintah itu ittiba, khalas, mada qala rasul wa ma amartukum bisai'in fa'tu minhu mastata'tum. Dan di ayat wa ma atakum rasul fakhuduh, idan ma yahtaj nahnu ila hikmah, ma huwa hikmah fidalik, ma huwa hikmah fidalik, wa yatakallaf. Kemudian mencari-cari hikmahnya apa, coba dicari-cari. La yahtaj ila hadafil asl, li'anna din yubna alal ittiba, mada qala rasul ittabi'u. Walakin huna ba'dun nas yaqulun, al ulama, mal hikmah fidalik? Hikmah fidalik bi anna hadha rajul al muhdi au alladhi sayadbah likay yashhad min adfurihi wa min sya'rihi bima fa'ala bi al udhiyah, agar kuku-kukunya dan rambutnya mempersaksikan bahwa dia 10 hari lagi akan melaksanakan sembelihan. Maka tidak dipotong kuku dan rambut untuk mempersaksikan. Hakadal hikmah. Walakin kama qulna al asl, kita tidak butuh kepada hikmah-hikmah seperti ini. Namun jika disebutkan, maka alhamdulillah. Seperti contohnya al hikmah hadis fi mukhalafati tariq, hadis an Jabir fil Bukhari, di saat salat Id. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shallal Id khalafa tariq, bahwa Nabi jika salat Id dia datang dan perginya atau pulangnya two way, pergi ke musola dan pulang dari musola ke rumah
itu berbeda jalannya, khalafat thariq. Ada sebagian ulama mengatakan ada hikmah. Ya sudah, mana hikmahnya? Jika diterima, bisa diterima. Jika tidak, ya tidak apa-apa. Maka itu makna dari al-hikmah. Al-asal al-ittiba. Kita mengikuti sunnah tanpa menanya hikmah. Maka ini contohnya pun dari hikmahnya apa? Bahwa Nabi dalam keadaan sibuk, di mana dia selalu melewati tempat musola tersebut, maka disunahkan dia berangkat dari rumahnya dan di saat pulang melihat kepada jalan yang lain, sengaja melihat daerah-daerah yang lain dan sebagainya. Maka seperti itu hikmah. Diambil pun tidak apa-apa, tidak diambil pun tidak apa-apa, yang jelas tidak mesti takalluf, bahwa semua yang dilakukan oleh Nabi ada hikmahnya. Dihubung-hubungkan dengan kesehatan, dihubung-hubungkan dengan kedokteran, dan seterusnya. Seperti contohnya, kencing dengan berdiri, bukan sunnah. Sunnahnya kencing duduk, kemudian dihubungkan bahwa kencing berdiri mungkin akan menyebabkan terus-menerus saluran keluar BAK ataupun urinary tract itu akan terjadi misalnya pengapuran dan sebagainya karena tidak keluar dengan lancar. Namun dengan duduk akan terbuang air dengan lancar sehingga kandung kemih tidak ada yang tersisa di kandung kemihnya. Air kemih semua keluar sehingga diharapkan tidak terjadi batu ginjal. Maka mereka orang-orang yang mengatakan hikmah dan hikmah bisa jadi takalluf, bahwa kencing dengan berdiri cukup dengan kita katakan tidak nyunnah, tapi mereka tambah bisa menyebabkan sakit UTI, urinary tract inflammatory, atau penyebab timbulnya batu ginjal di ginjal dan sebagainya. Maka inilah yang bisa kita berikan. Maka kewajiban bagi seorang yang ingin menyembelih agar tidak memotong kuku, rambut, dan kulit. Adapun jika kita bertanya hikmah, maka asalnya tidak butuh kepada hikmah. Namun sebagian ulama mengatakan hikmahnya agar mereka mempersaksikan apa yang dilakukan oleh muslim ini, maka tidak apa-apa. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.